Warga jemaat, mari berdiri dan bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Kemerdekaan ini karya Raihandi. Kemerdekaan ini adalah usaha tanpa menyerah para pahlawan. Kemerdekaan ini adalah keringat yang setia mencucur ruah hingga habis. Kemerdekaan ini adalah lelah yang setia menghantui. Kemerdekaan ini adalah darah, karena berjuta ton darah raib untuk kemerdekaan tergadai. Kemerdekaan ini adalah nyawa, karena di Indonesia ini beratus-ratus tahun silam nyawa melayang. Semuanya untuk Indonesia. Semuanya untuk senyum anak Indonesia. Semuanya untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Shalom. Merdeka. Sejak 75 tahun lalu, kita sudah merdeka dari penjajahan kolonial. Kita belajar dan sudah tahu dari sejarah bangsa betapa oleh rahmat kasih karunia Allah kita dihantar ke pintu gerbang kemerdekaan. Lebih dari itu, kita percaya bahwa Allah dalam Tuhan Yesus sesudah memulai pekerjaan yang baik di antara bangsa kita, yaitu keselamatan pribadi dan juga kemerdekaan bangsa, Ia juga akan meneruskan sampai akhir. Untuk itu, kita patut bersyukur dan beribadah seperti hari ini. Hanya saja, adakah yang sudah kita buat sebagai syukur kepada Allah dalam mengisi kemerdekaan yang sudah kita dapatkan? Mari saat ini kita berdiri dan memulai persekutuan kita dengan memuji Tuhan.
perjuangan kita adalah dalam Allah yang telah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nas pembimbing dalam persekutuan kita saat ini, sebagaimana 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Syukur kemerdekaan. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saatnya kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari bersama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan, agar kami dapat mendalaminya dengan baik, dan dalam kasih Tuhan dapat melaksanakannya dalam hidup beriman kami. Berkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu, biarlah damai sejahtera Tuhan yang senantiasa ada dalam diri hamba.
Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 hingga yang ke-7 yang menyatakan, pada masa itu ketika sejumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokurus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Soekarno pernah berkata dalam salah satu pidatonya, beri aku 1000 orang tua, maka niscaya akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya. Tetapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Bapak Ibu, kalimat yang disampaikan Soekarno dalam pidatonya ini adalah satu kalimat yang ia tujukan bagi para pemuda untuk memberikan semangat kepada mereka agar mereka mau menyingsingkan lengan baju dan membangun bangsa yang mereka sudah perjuangkan kemerdekaannya, sehingga tidak sia-sia perjuangan kemerdekaan yang sudah diraih. Pemuda-pemuda diharapkan menjadi satu tolok ukur bagi pembangunan yang lebih besar, berjaya di bangsa ini. Nah, Ibu Bapak yang saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Soekarno ingin supaya semuanya, termasuk pemuda, mau berpartisipasi dalam pembangunan bangsa ini. Nah, bacaan kita pada saat ini, Ibu Bapak, di hari yang penuh sukacita, kita bersama mengingat kembali 75 tahun usia kemerdekaan bangsa kita, Indonesia. Kita diperhadapkan dengan satu bacaan yang menarik. Karena pada bagian ini juga, apa yang didengungkan oleh Soekarno juga pernah didengungkan oleh umat dan juga para rasul ketika gereja mulai terbentuk. Yaitu pembentukan para diaken dalam tugas jabatan melayani umat di tengah-tengah kehidupan bersama mereka. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita saat ini, firman Tuhan yang kita baca saat ini adalah bagian dalam perjalanan pelayanan umat yang saat itu sedang tumbuh semakin baik. Nah, dalam pelayanan yang tumbuh semakin baik ini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yaitu pelayanan bagi para janda dari jemaat-jemaat Tuhan yang dulu pernah merantau jauh dari tanah Israel. Yang besar di luar Israel, yang sebenarnya saat itu mereka kembali lagi ke tanah Israel. Nah, karena mereka orang dulu perantau, Bapak Ibu, maka bahasa yang biasa mereka pakai itu bukan bahasa Aram yang biasa dipakai oleh orang-orang Israel pada saat itu. Itu bahasa daerah mereka, tidak. Tetapi mereka biasa dengan memakai bahasa-bahasa Yunani yang tempat asal mereka. Jadi orang Israel yang sudah merantau kembali ke kampung, tetapi mereka tidak biasa dengan bahasa Aram. Nah, para janda dari orang-orang Israel yang pernah merantau ini ternyata pelayanan kepada mereka kurang. Dan ini menjadi kegelisahan banyak jemaat, warga jemaat. Sehingga mereka meminta kepada para rasul supaya ditunjuklah orang-orang untuk melayani para janda ini. Supaya kehidupan sosial mereka juga, ekonomi para janda ini juga boleh terangkat dan sejahtera. Nah, ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat permintaan dari warga jemaat, maka kita lihat para rasul meminta supaya mereka memilih pemuda-pemuda yang terbaik untuk melayani dalam pelayanan ini. Maka kita perhatikan ibu bapak, dalam bacaan kita dikatakan bahwa para rasul memberikan kesempatan buat warga jemaat memilih. Dan mereka memilih 7 orang pemuda yang benar-benar punya kompetensi yang baik dalam tugas pelayanan. Ada 7 orang pemuda yang begitu punya motivasi pelayanan yang tinggi di dalam Tuhan. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, para rasul minta supaya pemuda-pemuda yang dipilih ini dikatakan orang yang penuh roh dan hikmat dan terkenal baik, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan yang ada. Dan 7 orang ini termasuk dalam seleksi yang ada ini. Nah, ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan dari bacaan ini betapa satu kerinduan dalam melayani Tuhan ditumbuhkan lewat para pemuda-pemuda pilihan tadi. Dan ternyata dalam sejarah ibu bapak, ke-7 pemuda inilah menjadi pelopor pelayanan ke depan yang sangat-sangat memberikan satu pencerahan pelayanan bagi jemaat-jemaat yang ada. Nah, di sini kita lihat bagaimana partisipasi dari setiap unsur pelayanan warga jemaat boleh mau terlibat di dalam pelayanan yang ada di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat. Tidak ada yang merasa bahwa bukan tanggung jawabku, ini bukan bagianku, tidak. Semua mau berpartisipasi di dalam pelayanan itu sendiri.
Nah, dari bacaan ini Ibu Bapak, kita boleh belajar bersama sebenarnya. Bahwa dengan perekrutan pemuda-pemuda yang terpilih ini, maka lihat, kita harus menyadari, yang pertama, ada panggilan dan pengutusan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Perhatikan dalam Yohanes 15 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Artinya apa Bapak Ibu? Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Jangan ada orang anak Tuhan yang berkata, "Oh, aku gak bisa bikin apa-apa, aku gak bisa buat apa-apa, aku jadi warga jemaat, aku gak usah dilibatkan apa-apalah. Aku gak punya kemampuan apa-apa untuk melayani." Lalu pasif, tidak mau terlibat ini dan itu, dan sebagainya. Tidak. Semua anak-anak Tuhan dipilih dan dipanggil Tuhan untuk melayani dalam kemuliaan nama Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang tidak dipanggil, tidak ada yang tidak diutus oleh Tuhan. Semuanya dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Itu harus menjadi kesadaran kita juga. Kita ada untuk melayani Tuhan. Apapun kita. Seperti pemuda-pemuda ini, mereka dipanggil dan untuk melayani Tuhan. Yang kedua, kita belajar Ibu Bapak. Kalau Yohanes 15 ayat 16 katakan, saya ulangi lagi, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Artinya apa? Panggilan pengutusan diberikan kepada kita. Dan ingat, jangan lalu bilang, "Oh Tuhan, kalau begitu ya saya kerja sesuai dengan kemampuan saya, biasa-biasa aja." Tidak berusaha dengan keras, tidak sungguh-sungguh dalam melayani. Istilahnya kalau ada tantangan sedikit, hilang, mundur dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Apapun tantangannya, harus berani dan terus maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun pergumulan dan tantangan, harus berani. Karena ada tanggung jawab untuk menghasilkan buah. Buah yang baik bagi pelayanan. Kemuliaan nama Tuhan. Itu tanggung jawab dan tuntutan Tuhan buat kita. Ketika kita melayani, betul-betul melayani dalam sukacita. Karena kita tahu apa yang kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan disitulah buah yang Tuhan inginkan. Ketika kita melayani, melayanilah dengan sungguh hati. Seperti para pemuda yang dipanggil oleh Tuhan ini. Lewat pelayanan diakonia ini. Salah satu contoh adalah Stefanus. Kenapa Bapak Ibu? Karena Stefanus ini bergigih dalam pelayanannya. Bahkan dikatakan dialah martir pertama dari orang-orang Kristen. Karena dia mati, dilempar, dirajam. Ketika dia memberitakan kebenaran Tuhan. Dia tidak takut. Dia terus berani menyatakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan pelayanannya. Demikian kita juga. Kita dipanggil, kita diutus untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Dan kita harus punya mental yang kuat untuk terus maju melayani Tuhan. Apapun tantangan yang ada di hadapan kita. Tidak boleh mundur. Nah, di tengah-tengah sukacita kita di dalam mensyukuri 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Mari Ibu Bapak Saudara, mari bersama kita juga bertanya pada diri kita masing-masing. Kalau saya sudah dipanggil dan diutus dan diminta Tuhan untuk menghasilkan buah, apa yang sudah saya buat kepada Tuhan lewat bangsa ini? Sudahkah Ibu Bapak Anda berpartisipasi
menyatakan kasih Tuhan bagi lingkungan saudara, di mana saudara ada, di tetangga kiri kanan kita, di RT atau di lebih luas di RW kita. Sudahkah Bapak Ibu menjadi terang dan garam Tuhan bagi lingkungan Bapak Ibu? Ayo. Mungkin bisa dalam skop yang lebih luas lagi. Bisa saja. Tetapi paling tidak Ibu Bapak, di tengah-tengah lingkungan di sekitar yang terdekat dengan kita. Sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menunjukkan kasih Tuhan bagi orang-orang di kanan kiri kita, yang pastinya bisa saja berbeda keyakinan, kepercayaan, agama, berbeda suku, berbeda bangsa. Tetapi itulah tanggung jawab kita untuk menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Lewat apa? Lewat sikap, lewat perilaku yang baik, saling membantu, saling menopang satu sama lain sebagai sesama manusia. Disitulah cara kita untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Disitulah cara kita juga untuk memuliakan nama Tuhan, menyatakan nama Tuhan kepada saudara-saudara kita. Jadilah sosok yang mau dan terus memberitakan kebenaran Tuhan bagi sekitar kita dengan penuh sukacita. Ibu Bapak, lewat firman Tuhan kita pada saat ini, mari bersama saya mengajak kita semuanya untuk menyingsingkan lengan baju dan kita berpartisipasi membangun bangsa ini, karena bangsa ini adalah berkat Tuhan buat kita. Dengan kita menyingsingkan lengan baju dan membangun bersama bangsa ini, maka kemuliaan nama Tuhan kita nyatakan di tengah-tengah bangsa ini. Dan berkat Tuhan akan selalu tercurah di dalam kehidupan kita. Selamat bersama mensyukuri 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Karena disitulah indah kasih Tuhan nyata bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari saat ini kita berdiri bersama dengan semua umat percaya di segala waktu dan tempat kita mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut percaya masing-masing kita berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari bersama kita satu dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Bapa Sorgawi, kami haturkan padamu karena kasih cinta Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan bersama kami. Secara khusus kami bersyukur sebagai satu bangsa, hari ini kami boleh merasakan berkat Tuhan, bertambahnya 1 tahun lagi usia kemerdekaan Indonesia, 75 tahun. Inilah berkat Tuhan yang indah yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan berkat sukacita pertambahan usia dalam kemerdekaan ini lebih lagi mendewasakan kami sebagai satu bangsa untuk hidup lebih memperhatikan satu dengan yang lainnya, lebih merapatkan barisan untuk membangun, untuk bekerja lebih keras lagi demi kesejahteraan, kedamaian di dalam kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Dalam syafaat ini Tuhan, kami ingin menyerahkan bangsa kami, masyarakat Indonesia. Berkati Tuhan agar kehidupan masyarakat dalam berbagai kondisi yang ada tetap dalam perlindungan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami, berikanlah kesejahteraan dalam hal ekonomi. Karena di saat ini Tuhan, ancaman resesi begitu kuat ada di tengah-tengah kami, yang bisa membuat kami bergumul, yang bisa membuat kami merasakan tantangan berat dari sisi ekonomi. Berkati Tuhan supaya ada berkat Tuhan sehingga kami dapat keluar dari semua hal ini. Secara khusus juga di saat ini bangsa kami masih harus menghadapi pandemi COVID-19 yang cukup mencemaskan kami. Berkati Tuhan supaya seluruh masyarakat boleh sadar menjaga protokol kesehatan yang ada, menjaga diri tetap sehat, mematuhi setiap aturan-aturan yang sudah disampaikan lewat pemerintah. Tuhan berkati supaya yang sakit boleh segera sembuh dan tidak ada lagi yang terkena akan wabah ini. Berkati Tuhan supaya tim medis yang saat ini bekerja untuk menemukan vaksin bagi virus ini, supaya mereka dapat menemukan pengobatan yang terbaik dan ada jalan keluar bagi pandemi ini sendiri. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bagi setiap anak bangsa dalam kehidupan yang ada. Biarlah kedamaian, kesejahteraan di negara kami boleh segera terwujud dengan lebih baik lagi dalam kasih dan anugerah-Mu. Berkati pemerintah agar dapat menata, mengatur kehidupan bermasyarakat dengan baik, sehingga sisi ekonomi, kesehatan, keagamaan, sosial, budaya, semua boleh tertata dengan baik. Dalam hikmat kebijaksanaan Tuhan, pemerintah kami dapat melaksanakan pengaturan, penataan masyarakat dengan penuh sukacita. Kami serahkan mereka seutuhnya. Presiden Jokowi, Tuhan berkati. Wakil Presiden, jajaran kabinet, Tuhan berkati semuanya. Agar ada semangat untuk terus menata, mengatur kehidupan berbangsa ini dengan baik. Dalam kasih dan anugerah-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya damai, sejahtera di dalam Tuhanlah. Itu yang menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan bangsa negara kami. Berkati gereja-Mu Tuhan, agar gereja-Mu boleh menjadi alat saluran berkat, damai sejahtera Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Lewat gereja, bangsa kami boleh merasakan kasih Tuhan yang tercurah bagi bangsa Indonesia. Lewat anak-anak Tuhan, Tuhan berkati supaya kami semua sebagai anak-anak-Mu Tuhan, di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan kami,
di sekitar kami. Kami bisa menjadi alat damai sejahtera Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi alat kedamaian Tuhan, alat pernyataan kasih Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami, sekitar kami ini. Terima kasih Bapa. Kami sungguh menyerahkan diri kami tetap ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami sebagai jemaat Tuhan. Berkati dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur 75 tahun usia kemerdekaan. Biarlah ke depan Indonesia semakin menjadi bangsa yang jaya dan tetap melandaskan kehidupan bersama dengan penuh sukacita dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari kitab Bilangan 28, ayatnya yang kedua, yang menyatakan, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Tuhan memberkati saudara dan ucapan syukur saudara. Umat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Mari kita mendoakan pengucapan syukur kita. Kami bersyukur Bapa di sorga, karena kemerdekaan yang telah Engkau berikan bagi kami, bangsa Indonesia. Kemerdekaan ini juga membuat kami dapat bebas bekerja dan berusaha, sehingga melalui itu kami dapat menerima berkat-Mu. Terimalah persembahan kami saat ini Tuhan, sebagai syukur kami kepadamu atas kemerdekaan dan berkat-Mu yang tiada terputus dalam hidup kami. Amin. Umat tetap berdiri.
Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.